나 사실 이혼했어. Malam itu Junmo dipaksa untuk membunuh manajer Cho. Berkali-kali Junmo berusaha nembak manajer Cho tapi nggak tepat sasaran. Karena itu kepala Seo kemudian ngambil pistol yang dipegang Junmo dan dia yang nembakin manajer Cho sampai tewas. Gara-gara kejadian itu Gichul jadi hilang kepercayaan ke Junmo dan dia mulai meriksa latar belakangnya Junmo. Tapi sayangnya mantan sekolahan Junmo dulu udah pada tutup. Jadi nggak ada yang bisa diverifikasi dari Junmo. Junbai bener-bener curiga sama Junmo. Dia khawatir kalau Junmo bakalan ngelaporin apa yang mereka lakuin ke Eijung. Junbai kemudian datengin Junmo dan ngingetin Junmo untuk nggak ngelaporin yang aneh-aneh ke Eijung. Junbai juga nyuruh Junmo untuk kembali lagi berpatroli dan gak jadi asisten pribadinya Gichul. Junbai juga bahkan bilang kalau Junmo itu bukan bagian dari mereka. Karena itu Junmo jadi bertanya-tanya apa karena Junmo bukan dari Gangnam. 왜요? 제가 강남 출신 아니라서요? Kepala Seo yang dengar hal itu pun bilang ke Junmo bahwa kepala Seo juga bukan berasal dari Gangnam. 나도 강남 출신 아니다. Jaksa Cho dan Sok Do Hyung pun mengetahui soal pembunuhan itu, tapi mereka memutuskan untuk menutupi kasus itu. Itu semua demi kelancaran misi mereka. Karena mereka berdua udah tahu kalau Junmo sekarang ini dicurigai sama komplotannya Gichul, makanya mereka berdua minta bantuan sama Eijung. Eijung kemudian ngajakin Gichul ketemuan. 술 한잔 할래? Dan saat itu Gichul ngajakin Junmo. Dalam perjalanan Junmo masih belum tahu Gichul ini mau ketemu sama siapa. Mereka berhenti di sebuah kedai toboki kesukaan Gichul dan juga Eijung. Setelah Gichul masuk, Junmo pun penasaran dan ngintip. Betapa kagetnya dia bahwa orang yang ditemuin sama Gichul adalah Eijung. Saat itu Sok Do Hyun juga ikut. Dia kemudian nemuin Junmo. Dia jelasin ke Junmo kalau pertemuan Eijung dan Gichul itu adalah rencana mereka. Itu semua supaya Gichul bisa kembali percaya lagi sama Junmo. Tapi yang lebih bikin nyesek lagi, ternyata tempat itu adalah tempat kenangan Gichul dan juga Eijung. Disitulah pertama kali mereka berciuman. Gichul yang belum bisa move on dari Eijung pun terus larut dalam kenangan indah mereka. 어머니 일만 없었으면 우린 어떻게 Dalam perjalanan, Junmo nyupirin mereka berdua. Dan betapa kagetnya Junmo denger Eijung ngaku kalau dia udah cerai sama suaminya. Dan tentu aja itu semua adalah rencana Jaksa Cho dan juga Sok Do Hyun. Pulang-pulang Gichul ngomong sama Junmo untuk rahasiain pertemuan mereka sama Eijung sama yang lain. Karena tahu sendiri kan yang lainnya pada nggak suka karena Eijung itu adalah seorang polisi. Malam-malam Eijung dapat kabar dari ayahnya kalau ibunya meninggal. Sementara pagi-paginya Gichul udah rapi banget dan ngebangunin Junmo. Gichul ngasih tahu Junmo kalau ibunya Eijung meninggal. Sebenarnya Junmo kaget banget dan shock. Apalagi dia taunya dari Gichul. Tapi dia pura-pura untuk bisa biasa aja di depan Gichul. Setelah sampai di rumah duka, Junmo nyuruh Gichul untuk masuk sendirian. Gichul kemudian masuk. Eijung juga memperkenalkan Gichul ke ayahnya sebagai teman gerejanya. Junmo cuma bisa menatap Eijung dari balik pintu. Saat itu Junmo nanyain kondisi Eijung. Mereka bertiga kemudian keluar. Tapi secara tiba-tiba keponakan mereka datang dan nyamperin Junmo. Anak kecil itu dengan polosnya minta Junmo untuk menyelesaikan permainannya. Junmo udah ketar-ketir, tapi untung aja ada Sok Do Hyun yang tiba-tiba datang dan gendong anak itu.
맞춰볼까? 그래요. Mereka kemudian pergi keluar. Saat itu terjadi keributan antara Gichul dan juga Sok Do-hyun karena Gichul ngira kalau Do-hyun itu adalah suaminya Ejung. Gichul bener-bener kesel karena Do-hyun gak pernah datang ke rumah sakit padahal mertuanya itu sayang banget sama dia. Saat pamitan pun Gichul tahu-tahu meluk Ejung. Saat itu mereka udah mau pulang, tapi Junmo tiba-tiba pamit mau ke toilet sama Gichul. Gak taunya Junmo mau masuk rumah duka untuk ngasih penghormatan terakhir ke ibu mertuanya. Tapi saat itu dia dihadang sama kepala jaksa Cho dan juga Sok Do-hyun. Dia benar-benar kesel dan juga sedih. Karena itu dengan sangat terpaksa dia ngasih penghormatan di tempat itu juga. Dia benar-benar sayang sama ibu mertuanya karena dulu satu-satunya orang yang setuju dengan pernikahannya dia dan juga Ejung adalah ibu mertuanya itu. Karena ayah dan juga saudara-saudaranya Ejung sebenarnya nggak setuju sama pernikahan mereka. Pulang dari rumah duka, Gichul dan juga Junmo minum bareng. Saat itu Junmo bilang kalau dia pengen sukses. Dia juga pengen ikut mancing bareng sama Haesung dan juga Jungbae. Gichul kemudian bilang kalau lihat nanti aja. Habis minum bareng Gichul, Junmo punya waktu untuk sendiri. Junmo kemudian nelponin Ejung tapi nggak diangkat-angkat. Karena itu Junmo kemudian ngirim pesan suara ke Ejung. Junmo benar-benar minta maaf karena dia nggak pernah datang ke rumah sakit untuk jenguk ibu mertuanya itu. Apalagi di saat ibu mertuanya meninggal, dia juga nggak bisa ngasih penghormatan yang pantas. 그냥 다 너무 미안해. Keesokan harinya, Jungbae nginterogasi Junmo kemana sebenarnya Gichul dan Junmo pergi kemarin. Tapi Junmo gak ngaku dan dia bilang kalau mereka pergi ke abunya Taeho. Gak lama kemudian, Kepala Seo pun muncul dan ngobrol sama Junmo. Junmo ngajakin Kepala Seo untuk tetap akur karena mereka sama-sama bukan berasal dari Gangnam. Selain itu, Kepala Seo juga ngajakin Junmo untuk nyari tahu apa yang dilakuin Gichul dan yang lainnya untuk ngeraup banyak uang. Karena kan selain Gichul, Haesung dan juga Jungbae gak ada yang tahu kemana mereka pergi memancing. Karena itu mereka seperti merencanakan sesuatu. Seseorang yang bernama Kang Gon yang berasal dari Busan datang ke Seoul dan nemuin gangster Seoul. Kang Gon ngasih foto editan yang dibikin sama Gichul soal Song Dong Hyuk dan juga kepala geng dari Seoul. Karena itu Kang Gon ngajakin kepala geng Seoul itu untuk perang sama Gichul untuk ngerebut wilayah kekuasaannya Gichul. Geng dari Seoul udah mulai beraksi. Mereka nyamperin anak buah Gichul. Mereka nyari informasi soal Gichul dan juga mempengaruhi anak buah Gichul untuk ikut gabung ke grup mereka. Mereka bahkan ngedatengin Kepala Seo dan ngajakin Kepala Seo untuk bergabung sama grup mereka. Tiba waktunya mereka untuk pergi memancing. Tapi Haesung tiba-tiba dapat kabar kalau pacarnya ngalami pendarahan di vaginanya. Makanya Haesung khawatir bakalan terjadi apa-apa sama bayinya. Karena itu Haesung gak bisa ikut dan harus pergi ke rumah sakit. Untuk memancing mereka membutuhkan 3 orang. Tapi karena Haesung gak bisa ikut, jadi mereka harus bawa orang lain. Jungbae ngerekomendasiin Kepala Seo untuk ikut. Tapi Gichul pengen Sungho aja yang ikut. Seperti biasa, Junmo nyupirin Gichul untuk pergi mancing. Saat di perjalanan, Junbae tiba-tiba nelpon dan bilang kalau ban mobilnya dia kempes. Makanya Junbae nggak bisa nyusulin Gichul dan dia bakalan manggil bantuan. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Gichul dicegat. Mereka berdua dikepung dari depan dan juga belakang. Junmo berusaha menghindar dan kabur, dan terjadilah adegan kejar-kejaran di sana. Tapi akhirnya mobil mereka terjebak di antara tumpukan pasir, dan saat itu ban mobil mereka macet. Akhirnya mereka diserang sama rombongan gangster dari Seoul. Meskipun masih ada di dalam mobil, tapi mereka udah diserang aja. Gichul bahkan ditodong dengan pisau. Saat itu Gichul punya pistol di dashboard mobilnya.
Dia mau ngambil pistol itu tapi kesusahan. Tapi kemudian Junmo yang ngambil pistol itu. Junmo memberanikan diri untuk nembakin musuh mereka. Mereka berdua kemudian turun dari mobil dan ngelawan rombongan mereka yang banyak banget. Tujuan mereka nyerang adalah untuk membunuh Jung Gi-chul. Tarungan sengit itu pun gak bisa dihindari. Sementara kepala Seo yang udah tahu soal rencana gangster dari Seoul itu ngikutin Gi-chul dan juga Jungmo. Rupanya saat ditawarin untuk gabung ke geng Seoul itu, ternyata kepala Seo nolak. Kepala Seo kemudian langsung ngebantuin mereka berdua. Dan Junmo luka parah gara-gara dia nyelamatin Gi-chul. Mereka bertiga kemudian bergegas menuju rumah sakit. Junmo yang terluka parah pun akhirnya dioperasi. Sementara itu pihak Tiongkok nelponin Gi-chul karena transaksi kali ini kan gagal. Tapi Gi-chul bilang dia bakalan bertanggung jawab penuh. Gara-gara penyerangan itu, Gi-chul yakin kalau ada orang-orangnya dia yang berkhianat. Karena itu, Gi-chul merintahin kepala Seo untuk nyari tahu siapa pengkhianat itu. Karena sampai saat ini cuma kepala Seo yang dipercaya sama Gi-chul. Kepala Seo udah mulai ngecekin orang-orang yang dicurigai. Sementara Ijung yang tahu suaminya luka parah pun marah besar sama kepala jaksa Cho. Ejung bahkan bilang kalau dia rela berinteraksi lebih sering lagi sama Gi-chul demi untuk membantu misinya Junmo. Ejung bakalan ngelakuin apa aja asalkan Junmo bisa keluar dari situasi itu dengan selamat. Pihak Jepang juga terus ngehubungin Gi-chul, tapi sayangnya handphonenya Gi-chul nggak aktif. Setelah dioperasi, Junmo pun sadar. Junmo nanyain Gi-chul, apa sebenarnya memancing yang dimaksud Gi-chul itu benar-benar memancing. Junmo merasa berhak tahu setelah mempertaruhkan nyawanya dia. Tapi Gi-chul kemudian bilang kalau Junmo bakalan tahu nanti pada waktunya. 내가 되면 알게 될 거야. Gak lama kemudian kepala Seo dateng. Kepala Seo bilang kalau dia udah tahu siapa pengkhianatnya. Gi-chul kemudian merintahin kepala Seo untuk ngumpulin semua anak buahnya Gi-chul. Dan sebelumnya kasih tahu mereka kalau Gi-chul bakalan menghukum orang yang udah berkhianat. Gi-chul juga nampaknya curiga sama Jung-bae karena sikapnya benar-benar berubah. Kinemoto ngehubungin Gi-chul karena transaksinya gagal. Gi-chul kemudian nyeritain situasinya. Tapi Kinemoto nggak mau tahu dan Gi-chul harus tetap bertanggung jawab. Saat ini Kinemoto juga lagi diintai entah sama siapa. Lihat ada kesempatan, Sok Do-hyung langsung nemuin Junmo. Junmo langsung ngasih tahu dia kalau saat ini Gi-chul lagi ngerencanain untuk membunuh anggota geng yang berkhianat. Junmo tahu kalau pengkhianat itu adalah Kyung-jin. Junmo minta sama Sok Do-hyun untuk nyelamatin Kyung-jin. Tapi sayangnya upaya penyelamatan Do-hyun gagal. Dan pada akhirnya Kyung-jin berhasil ditangkap. Kyung-jin kemudian digantung di depan Gi-chul dan juga yang lainnya. Gi-chul juga ngasih pengumuman ke semua orang kalau mulai sekarang Junmo harus dipanggil Pak karena dia lebih tua. Gi-chul nyuruh kepala Seo untuk membunuh Kyung-jin. Tapi saat itu Junmo kasihan. Junmo langsung ngambil tongkat pemukul dan mukulin Kyung-jin. Dan Junmo bilang kalau itu udah cukup ngasih pelajaran buat Kyung-jin. Makanya Kyung-jin kemudian diampuni. Gi-chul ngajakin orang-orang kepercayaannya untuk rapat. Gi-chul ngasih tahu kalau 2 hari lagi bakalan ada geng Tiongkok yang dateng. Mereka harus mempersiapkan diri. Sementara sekarang ini kepala jaksa Cho udah dapat info baru. Dia mengetahui kalau Profesor Yeon Mon-gil adalah seseorang yang meracik narkobanya. Saat ini dia berada di Tiongkok dengan alasan liburan, tapi udah setengah tahun dia belum pulang juga. Setelah tahu semua itu, kepala jaksa Cho langsung ngehubungi pihak kejaksaan Tiongkok supaya mereka nyari keberadaan Profesor Yeon Won-gil. Pagi-pagi Ejung nelpon Gi-chul dan ngajakin Gi-chul untuk ketemuan besok.
Gara-gara insiden itu, kepala Seo dan Junmo curiga sama Haesung dan juga Jungbae. Gichul kemudian nyuruh kepala Seo untuk mastiin kecurigaannya itu. Seperti perintah Gichul, kepala Seo datang ke rumah sakit untuk nemuin Kanggon yang tertembak. Kepala Seo ngorek keterangan dari Kanggon, dari mana mereka tahu rute perjalanan Gichul. Dan setelah dapat penjelasan, kepala Seo pun membunuh Kanggon. Kepala Seo kemudian ngasih tahu Gichul kalau Haesung dan juga Jungbae nggak berkhianat. Pulang-pulang, Ejung dikagetkan dengan kehadiran Junmo di rumah. Sekarang Junmo jadi punya waktu karena dia mulai dipercaya sama Gichul. Junmo benar-benar merasa bersalah karena nggak hadir di pemakaman mertuanya saat itu. Tapi Ejung nggak mempermasalahkan itu dan malah nanyain lukanya Junmo. Mereka akhirnya bisa menghabiskan waktu berdua setelah sekian lama. Junmo menjalankan tugas dari Gichul untuk jemput orang dari Tiongkok. Sementara Gichul sendiri malah asik jalan sama Ejung. Ejung ngajakin Gichul untuk pergi ke tempat bagus. Tapi Gichul malah kebawa Ejung ke gereja untuk nostalgia mereka. Saat di gereja, sempat-sempatnya mereka berdua pegangan tangan. Sementara itu, Junmo nganterin si tamu itu untuk pergi ke sebuah hotel. Junmo kemudian nemuin Do-hyun yang saat itu lagi ngebuntutin Junmo. Junmo ngasih tahu informasi kalau perempuan yang dari Tiongkok itu adalah orang Korea Tiongkok dan dia memiliki paspor palsu. Jadi nggak bisa memeriksa latar belakangnya dia. Junmo kemudian nanyain Do-hyun, kenapa Do-hyun malah ada di sini bukannya mata-matain Gichul. Do-hyun kemudian ngasih tahu kalau sekarang ini Gichul lagi ketemuan sama Ejung. Karena itu Junmo marah besar. Junmo nggak mau Ejung berada dalam bahaya. Apalagi Junmo tahu kalau Gichul belum bisa move on dari Ejung. Saat di pemakaman, Junmo bahkan harus ngelihat mereka berdua berpelukan. Junmo keluar dari mobil dengan muka yang kesel banget. Saking keselnya, Junmo sampai nabrak seseorang. Ternyata orang itu adalah rekannya Gichul yang dari Jepang. Tapi Junmo masih belum tahu itu dan pergi gitu aja. Dan episode kali ini pun telah selesai. Saksikan terus next episode di channel ini ya guys. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.